selamat datang di podcast isu lain yang asik hanya di Skomda. Teman-teman semuanya, dengan Gladys di sini gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan tentunya selalu siap mendengarkan podcast dari kami yang pastinya sangat bermanfaat nih bagi kita semua. Nah teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kakak Untung Basuki dari Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur 1. Ada Kakak Irawan dari KPP Pertataan Mal Sidoarjo Utara. Ada Direktorat Jenderal Pajak dan juga Kakak Sinyalita dari Perwakilan Mahasiswa STAN. Nah teman-teman, hari ini sekolah kami SMK Telkom Sidoarjo kedatangan tamu dari Kementerian Keuangan dalam kegiatan Kemenku Mengajar. Pagi tadi juga kami sudah melaksanakan upacara bersama yang dimana inspektur upacaranya dipimpin langsung oleh Kak Untung Basuki sendiri. Nah dalam kegiatan ini Kemenku Mengajar menghadirkan para relawan dari pegawai Kemenku ke sekolah kami. Para relawan juga mengajarkan kami untuk memanggil para relawan dengan sebutan kakak. Jadi saya mohon izin ya Kak Untung Basuki untuk memanggil Pak Kakarwil dengan sebutan kakak. Oke, pagi kakak-kakak relawan, gimana kabarnya hari ini? Kok kelihatannya fresh banget ya? Padahal kan ada yang bilang kalau hari Senin itu justru kebalikannya ya, katanya ada yang melelahkan banget gitu. Gimana nih menurut kakak-kakak yang ada di sini? Alhamdulillah, kabar baik semua ya untuk kawan-kawan di SMK Telkom Sidoarjo. Nah, untuk mengawali pagi hari ini teman-teman, saya izin untuk berbincang-bincang sedikit ya. Langsung aja ke Kak Untung Basuki. Boleh nggak dijelaskan sedikit gitu, Kemenku Mengajar itu sebenarnya apa sih? Iya. Jadi Kemenku Mengajar itu sebetulnya merupakan program mengajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan yang dilakukan secara serentak hari ini ada di 326 sekolah. Dan 5 sekolah di luar negeri dari 4 negara termasuk di 13 sekolah luar biasa ya. Dan ini di mana Kemenku Mengajar ini adalah semua pegawai yang terlibat mendaftarkan diri sebagai relawan gitu ya. Sehingga dengan iuran relawan ini Kemenku Mengajar ini diadakan dari sejak SD ya, kemudian SMP, kemudian SMK maupun SMA. Oh, berarti nggak cuma SMK aja ya Kak, tapi dari jenjang SD pun ada ya? Nah, sejak kapan sih Kak Kemenku itu mempunyai inisiatif buat mengadakan kegiatan seperti ini? Iya, jadi Kemenku Mengajar pertama kali itu di 2016. Ya, jadi ini sudah menginjak tahun ke-9, sehingga kita sering sebut dengan Kemenku Mengajar 9 itu KM9. Ya, jadi ini memang ya tahun ke-9. Nah, untuk selanjutnya boleh nggak saya tahu yang melatar belakangi untuk Kemenku membuat acara seperti ini itu apa dasarnya? Jadi Kemenku Mengajar ini tentunya dilatar belakangi adanya kepedulian Kementerian Keuangan terhadap dunia pendidikan, ya. Karena pendidikan merupakan salah satu modal dasar bangsa ini untuk maju. Ya, kan? Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan wawasan, kemudian juga keterampilan, ya. Moral dan juga akhlak yang tentunya itu hal-hal tersebut diajarkan di dalam dunia. Nah, sekarang saya mau nanya ke Kak Irawan. Atau kalau tadi kan Kak Untung itu udah dari Bea Cukai, terus Kak Irawan dari Pajak, terus ada Kak Sinyalita juga dari perwakilan STAN. Nah, kan latar belakangnya itu beda-beda semua ya. Kok bisa jadi satu berkontribusi dalam kegiatan ini tuh awalnya kenapa Kak? Tidak. Kami dari Kemenkeu, Kementerian Keuangan ada satu program namanya Kemenkeuan. Di seluruh direktorat di bawah Kementerian Keuangan, kami dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, DJKN, DJKT, dari IPPK, itu seluruhnya terkoordinir dengan baik melalui program Kemenkeuan. Jadi kami sudah terbiasa untuk bekerja bersama. Dan terbukti hari ini seluruhnya bisa sinergi menyelenggarakan event Kemenku acaranya ini. Oke, nah kalau tadi kan udah dijelasin sama Kak Untung Basuki ya, untuk program Kemenku Mengajar ini sudah memasuki ke tahun 9 ya teman-teman. Nah kalau untuk Kak Irawan sendiri udah
berapa tahun nih untuk berkontribusi di Kita sudah ikut 3 kali, Bapak Isyatan, kemudian di Lumajang tahun lalu, sekarang alhamdulillah diamanai menjadi koordinator daerah Kemenkeu Mengajar 9 Sidoarjo. Yang turun alhamdulillah hari ini 90 relawan, tahun ketiga kami. Ini tidak ikut dari awal juga. Nah, kalau Kak Irama sendiri itu pandangan tentang Kemenku Mengajar ini apa sih? Mungkin ada tantangan yang bikin sulit, plus minusnya tuh apa Kak? Jadi kalau tantangan, kalau di Sumatera Utara mungkin kendala bahasa kadang-kadang ya. Jadi kami belajar bagaimana bahasa lokal, tapi teman-teman cukup kreatif ketika turun di SD, SMP, itu bagaimana meng-create pembelajaran yang sesuai dengan kelas adik-adik gitu. Semuanya mengeluarkan ide-ide, dieksplor bersama di dalam pertemuan pengajar. Sejauh ini sangat fun ya. Hari ini kita bisa melihat seperti atraksi K9, anjing pelacaknya bea cukai, kemudian seperti tadi kita juga bisa melihat atraksi labnya bea cukai, bagaimana bermain api tetapi tidak terbakar, itu sangat menarik gitu. Jadi bagaimana kita menghadirkan pembelajaran tentang keuangan negara secara fun kepada adik-adik gitu. Gitu Wid. Oke, nah kalau boleh tahu jumlah sekolah yang terlibat dalam kegiatan Kemenku Mengajar untuk tahun ini itu udah ada berapa sekolah Kak? Baik, untuk di Indonesia tadi disebut Kak Untung, itu diselenggarakan di 326 sekolah, mulai SD sampai SMA, tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk juga 5 sekolah di luar negeri SILT, dan yang istimewa kita juga menurunkan relawan di 13 sekolah luar biasa, jadi menggunakan bahasa isyarat itu ya, jadi dilatih khusus untuk turut mengajar di sekolah SLB. Banyak juga ya, ternyata udah hampir berapa? 326 sekolah. Nah, kalau dari Kak Untung sendiri itu pengalamannya selama berkontribusi dalam acara ini gimana Kak? Ya, alhamdulillah saya mengikuti dari awal gitu ya. Berarti 9 tahun itu mengikuti terus ya? Kami bertugas itu kan di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kami pernah di Semarang itu di sebuah SD ya, di dekat Semarang gitu, kemudian juga pernah di Makassar, pernah juga di Bali ya, kemudian juga pernah di Jakarta juga, dan yang menarik itu waktu COVID ya, jadi 2020 ya, dan secara online itu kita juga tetap ada kegiatan Kemenku Mengajar tetapi diselenggarakan secara online ya, itu juga salah satu perkembangan teknologi bisa kita manfaatkan. Berarti nggak putus ya, walaupun COVID bukan jadi penghalang buat. Oke. Nah, kalau tadi udah dengar dari Kak Untung, terus dari Kak Irawan juga, sekarang aku mau denger nih dari Kak Sinyorita. Kalau Kak Sinyorita sendiri udah berapa kali sih ikut di program ini? Oh, kebetulan Stan itu baru bisa ikut Kemenku Mengajar di tahun ini, jadi aku juga baru pertama kali di sini. Nah, mumpung ketemu dari Kakak Stan, boleh dong tahu lebih banyak tentang Stan itu? Buat aku kan, terus nanti ada juga kakak kelas 12 yang setelah ini akan lulus, untuk pandangan kedepannya. Kan kita SMK nih Kak, mungkin nggak sih buat kita buat masuk jadi Stan itu, terus caranya itu gimana? Mungkin banget, nggak harus yang SMA juga, banyak SMA, SMK, MA juga ada, pesantren pun bisa kok. Jadi nggak harus anak IPA, semua jurusan bisa masuk. Berarti SMK harusnya bisa juga nih. Bisa. Nah, susah nggak sih Kak masuk Stan? Kalau dari Kak Sinyorita sendiri tuh tantangan terberatnya apa? Tantangan terberat jelas rasa males sih ya, biar gimana caranya kita harus rajin belajar, terus juga kan ada tes kesehatan, harus rajin olahraga juga, lari-lari gitu. Terus kalau mau masuk Stan harus UTBK ya, jadi kalau udah masuk SNBP nggak bisa masuk Stan gitu. Oh, berarti harus salah satu, kalau Stan ya udah Stan aja. Iya. Nah, kalau Stan itu setelah lulus apakah memungkinkan Kak, atau kayak kehidupannya tuh terjamin nggak sih, misalnya dari segi pekerjaan gitu? Ya itu nanti belum tahu juga ya, tapi yang pasti ketika lulus kalian nggak perlu keliling-keliling melamar pekerjaan sih, itu yang bukan pasti. Tapi di mananya belum tahu juga. Nah, Kak Sinyorita, yang mendasari kakak belum masuk Stan itu awalnya tuh kenapa sih? Mungkin ada yang spesial gitu sampai bikin pengen masuk ke Stan itu, awalnya gimana? Awalnya jelas dari orang tua yang nyuruh ya. Sebenarnya udah keterima juga di Univ di Surabaya situ, cuman
dan coba aja lah di stan, kuliahnya gratis. Terus ternyata setelah dicari tahu di tahun pertama itu ada asrama dan gratis juga, jadi cuman keluar biaya hidup di tahun kedua dan keempat sampai keempat lah. Berarti sisanya itu ditanggung sama dari stannya itu sendiri. Iya, tepatnya dari APBN juga. Nah, teman-teman, akhirnya kita udah di akhir pembicaraan hari ini. Tentunya banyak banget pengetahuan dan juga wawasan yang bisa aku dapat dan juga tentunya teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih buat kakak-kakak yang hari ini sudah siap sedia untuk berbagi. Terima kasih juga buat teman-teman sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga pembahasan kita pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Semangat belajarnya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan semoga kita bisa sekeren kakak-kakak relawan yang pada hari ini hadir. Aku Gladys, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yes.